Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema menjadi pembaca efektif. Semoga dengan pembahasan ini kita semua memiliki minat dan semangat yang sama untuk menjadi seorang pembaca buku, membaca informasi-informasi yang baik. Menjadi pembaca efektif. Itu judul tema kita hari ini. Membaca dan mengenali unsur pembangun buku non-fiksi. Membaca efektif adalah salah satu teknik membaca yang mengutamakan tingkat pemahaman terhadap isi teks. Jadi kalau kalian pernah melihat buku tebal-tebal, itu sebenarnya nggak semuanya dibaca, tapi dia bisa membaca efektif sehingga hanya isi yang penting-penting yang dibahas atau yang difahami ya. Kemudian kita bahas buku yang kita baca terbagi dua. Yang pertama ada buku fiksi. Buku fiksi ini buku yang berdasarkan rekaan atau imajinasi penulis. Contohnya misalnya fabel ya, dongeng-dongeng atau cerita-cerita yang tidak diambil dari kisah nyata. Yang kedua buku non-fiksi. Buku non-fiksi ini buku yang berdasarkan kenyataan. Biasanya terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya proses perkembangbiakan hewan, terus autobiografi tentang pengalaman hidup seseorang, itu semuanya adalah cerita non-fiksi. Selanjutnya adalah membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kita bisa lihat ya, kita lihat membandingkan unsur buku non-fiksi dan fiksi. Unsur buku fiksi yang pertama ada bagian cover buku, non-fiksi juga ada bagian cover buku. Yang kedua ada rincian sub buku, sama-sama ada. Kemudian judul subbab juga sama-sama ada. Tokoh dan penokohan untuk buku yang fiksi. Sementara buku non-fiksi adanya isi buku, ya. Sementara yang buku fiksi ada tema cerita, sedangkan yang non-fiksi adanya cara menyajikan isi buku. Nah, untuk buku fiksi ada bahasa yang digunakan. Sama ya, untuk non-fiksi juga bahasa yang digunakan. Kemudian penyajian alur cerita di buku fiksi, sementara non-fiksi sistematika penulisan. Ini ada beberapa meme ya. Buku adalah gudang ilmu, membaca adalah kuncinya. Ya, jadi kalau kita anggap buku itu adalah gudang, kita bisa buka dengan membaca. Kutu yang tidak merugikan adalah kutu buku. Nah, silakan kerjakan tugasnya di halaman 295, proyek literasi. Sampai sini dulu pertemuan kita anak-anak ya. Semoga kalian senantiasa bersemangat untuk baca buku. Ingat, perbedaan antara orang pintar dengan yang tidak pintar cuma satu. Orang yang pintar senang dan banyak membaca buku. Demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.